Saya Hadian Aswia dengan NIM I1B023067. Pada video ini saya akan membuat roleplay dukungan coping keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan keluarga. Saya telah membaca rekam medis pasien, telah membuat kontrak waktu dengan pasien dan siap bertemu dengan pasien. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Perkenalkan, saya perawat Hadian dari Puskesmas Purwokerto yang pada hari ini akan melakukan tindakan dukungan coping keluarga dengan Ibu. Mungkin waktunya sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, apakah tempat ini dirasa nyaman untuk kita berdiskusi selama kurang lebih 30 menit? Baik. Jadi sebelumnya kan kita pernah bertemu nih Bu di pertemuan yang kemarin. Nah, berdasarkan pengamatan saya sejauh ini, sepertinya Ibu merasa ada yang tidak baik-baik saja gitu. Seperti Ibu sering melamun, sering merasa tidak senang, tidak banyak cemberut gitu. Sebenarnya apa yang Ibu rasakan sejauh ini? Sebenarnya saya tuh takut Mas, kan operasi saya kemarin tuh termasuknya operasi besar gitu ya. Nah, saya kepikiran setelah pulang dari rumah sakit ini nanti tuh saya tuh pasti ngerepotin anak-anak, terus takut nggak bisa mandiri lagi kayak dulu, terus jadinya jadi beban ke keluarga. Ya sih, saya sangat mengerti lah perasaan Ibu terkait operasi yang telah dilakukan ya. Itu memang operasi yang besar dan wajar jika memang timbul perasaan takut terhadap hal tersebut. Ibu akan takut membebani keluarga Ibu, akan peran Ibu juga berkurang di keluarga. Tetapi saya ingin bertanya, apakah anggota keluarga Ibu itu merasa terbebani atau merasa berat untuk membantu Ibu di masa-masa pemulihan ini? Enggak sih Mas, sebetulnya mereka tuh baik banget malahan, kayak berebutan buat jaga saya, terus tuh nggak ada yang ngeluh gitu. Tapi justru karena mereka baik itu gitu, saya ngerasa bersalah ngelihat mereka lelah. Oh, jadi anak-anak Ibu itu sebenarnya sangat peduli ya, sangat care terhadap Ibu, tetapi Ibu malah merasa bersalah karena jadi merepotkan mereka. Tetapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda nih Bu. Adanya mereka mau untuk berebutan merawat Ibu itu merupakan sebuah manifestasi dari rasa kasih sayang mereka gitu. Apa yang telah Ibu berikan selama ini, merawat mereka, menyayangi mereka, itu bisa membuahkan hasil sehingga anak-anak Ibu tuh merasa ingin berebutan merawat Ibu juga gitu. Karena merawat seseorang itu kan pasti didasari oleh rasa kasih sayang seperti itu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir atau meresahkan hal tersebut, jangan juga merasa bersalah. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu merupakan bentuk perwujudan dari rasa kasih sayang anak-anak Ibu gitu. Gitu ya Mas ya. Tapi nanti kalau pas saya pulang ke rumah emangnya nggak ngerepotin ya kalau aktivitas saya itu masih terbatas gitu? Aktivitas yang terbatas itu kan memang sebuah hal yang sangat wajar dialami oleh seseorang yang pasca operasi gitu. Dan anak-anak Ibu, anggota keluarga Ibu itu pasti tentunya sudah memahami hal tersebut. Mereka tidak akan merasa repot, nggak akan merasa terbebani. Justru mungkin dengan hadirnya mereka di sisi Ibu di waktu pasca operasi ini, di titik terendah Ibu, itu justru harus digunakan sebagai booster Ibu untuk selalu percaya bahwa ini semua akan selesai gitu Bu. Penyembuhan pasca operasi ini akan lebih cepat selesai. Hasil di situ juga akan meningkatkan kedekatan antara Ibu dengan anggota keluarga Ibu yang lain gitu ya Bu. Terus apa dong yang harus saya lakukan Mas biar saya tuh saya masih sering ngerasa nggak enak hati gitu kalau mau minta bantuan mereka. Masih
itu ada satu hal yang perlu ibu tekankan ya, berarti ibu itu harus memiliki keterbukaan yang baik dengan anggota keluarga ibu. Ketika ibu ingin meminta bantuan, disampaikan saja, tetapi dengan cara meminta tolong, bukan dengan cara memerintah, begitu ya Bu. Jadi apapun yang ibu butuhkan itu sebaik mungkin dikomunikasikan, karena anak ibu juga nggak bisa mengerti kan perasaan apa yang sedang dirasakan oleh ibunya gitu. Nah, makanya komunikasikan segala hal, terbuka juga dalam segala hal, itu akan membuat tidak ada beban di antara masing-masing anggota keluarga gitu. Nah, mungkin nanti saya coba ya Mas ya, dari bersikap terbuka dulu dengan Ya. anak-anak gitu. Baik, begitu, itu adalah langkah yang tepat, langkah yang mendasari semua kedekatan keluarga, yaitu tentang keterbukaan dan komunikasi. Baik, begitu ya Ibu. Mungkin tahap diskusi kita cukup sampai sekian. Dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada sih Bu. Nggak ada. Baik, jadi itu tadi ya Bu, Ibu harus memiliki keterbukaan dengan anggota keluarga Ibu, mengkomunikasikan segala hal yang terjadi, dan jangan merasa bersalah, karena semua ini memang ada jalan takdirnya seperti itu. Karena Ibu pasca operasi, jadi mesti meminta bantuan dari orang-orang terdekat Ibu, seperti itu. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan ya. Terima kasih telah berkenan untuk berdiskusi dengan saya. Saya izin pamit Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah dilakukan tindakan dukungan coping keluarga pada Ibu Meilani usia 50 tahun. Sebelum tindakan, Ibu merasa khawatir, cemas, membebani keluarga. Ketika tindakan dilakukan, Ibu bisa bekerja sama dengan kooperatif, dan setelah tindakan Ibu merasa lebih lega dan akan melakukan keterbukaan dengan anggota keluarga lain. Purwokerto, 20 Mei 2026, tertanda perawat hadiah.